menggunakan web browser apapun boleh, boleh pakai Mozilla, boleh pakai Google Chrome, boleh pakai apa namanya yang terbaru ini Brave, Bapak Ibu boleh. Nah, ini adalah tempat untuk kita mengelola apa aplikasi RKS yang akan di-load, yang akan dibaca oleh sekolah, yaitu berada di rks.dikdaspen.kemdikbud.go.id, kemudian unduh. Kalau mau langsung berarti /download. Kemudian versi sekarang adalah versi 2, tapi ada titiknya belakang. 0. 0 berapa? Nah, ini di sini hanya kita tulis 0. Posisi saat ini sudah 0.04. Mudah-mudahan tidak auto update ke naik lagi ke 205, tapi sudah lancar mudah-mudahan. Kalaupun belum, nanti akan segera kita update. Mudah-mudahan tidak ada bugs ataupun kekurangan permintaan. Cara unduhnya bagaimana? Tinggal klik unduh saja. Kemudian kita tunggu posisinya. Kalau Mozilla biasanya langsung tersimpan, kalau Chrome biasanya ke bawah, kalau web Brave ini ke langsung diminta menyimpan di mana. Saya coba simpan di sini, kemudian ditunggu ya proses. Ya. Kalau sudah kita cek posisi penyimpanannya tadi di mana, kita coba cek. Saya kayaknya di menu download. Nah ini baru proses, mana yang baru proses? Tapi saya sudah, oh ini saya sudah berhasil mendownload, Bapak Ibu, setup RKS 2.04. Nah, kelihatan ya? Bentar, new, bentar, nih. Nih posisi saya sudah mendownload, sudah berhasil. Cepat dan lambatnya ini tergantung amal perbuatan sekali Bapak Ibu, jangan sampai menyalahkan yang lain. Kalau sudah, ada pertanyaan lagi. Jika laptopnya ya, jika laptop Bapak Ibu sudah pernah terinstall aplikasi RKS ya. Misalnya saya coba share lagi ini ya. Misalnya ini sudah pernah terinstall RKS, kemudian sekarang berubah menjadi Arkas. Arkasnya pun masih versi misalnya 2.03. Padahal tadi saya download 2.04. Langkah apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu boleh langsung melakukan install, Bapak Ibu. Boleh langsung melakukan install. Installnya bagaimana? Langsung dibuka ya. Dibuka setup RKS 2.04 ya. 2.04 nah 2.04 oh ini 2.04 klik kanan ya. Kemudian run as administrator klik kiri. Kita tunggu prosesnya. Kalau keluar protect dari komputer berarti ada antivirus yang aktif, maka klik aja. Klik, kemudian run as, kemudian more info, run away. Berarti melanjutkan, kemudian keluar, klik yes. Pokoknya kalau ada pertanyaan yes sama no nggak usah dibaca, langsung yes atau no. Do you wish to continue? Yes. Berarti lanjut. Create shortcut? Ya. Berarti akan menempatkan shortcut Arkas di desktop. Next. Kemudian back, install sama cancel, berarti install, tunggu. Inilah proses instalasinya Arkas, hanya simple Bapak Ibu. Kemudian langsung jalankan aplikasi. Saya akan off-kan dulu atau pending dulu untuk jalankan aplikasi, karena di laptop saya sudah pernah saya install dan sudah ada database-nya. Saya akan coba finish.
Bagaimana cara untuk membackup, menghapus, atau menonaktifkan database yang ada di laptop saya, biar saya mengulangi registrasi dari awal? Maka kita buka Windows Explorer ya, kemudian di apa namanya address barnya di sini ya, kita tulis persen app data persen, kita enter. Nah, di sini akan diarahkan ke semua aplikasi yang terinstall di laptop, Bapak Ibu. Ini banyak, tapi saya akan fokus ke Arkas, yaitu berada di folder Artek. Jadi tadi tulis, saya ulangi ya, persen app data persen. Ini untuk melihat database Arkas itu setelah diinstal berada di mana. Maka kita tulis persen app data persen, enter. Ya. Kemudian buka folder Artek, kemudian buka folder RKS. Nah, ini Pak, database yang sangat kita harus jaga terkait dengan aplikasi Arkas adalah RKS Client 2020.db. Nih, ini adalah database-nya Arkas yang kita install. Nah, misalnya ini saya hapus dulu misalnya. Saya hapus ya. Saya hapus misalnya. Saya hapus. Tidak ada. Ya, ini tinggal yang backup-backupan. Kemudian saya jalankan aplikasinya. Saya jalankan aplikasinya. Kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali. Kita tunggu masih proses jalan. Kita coba ini Bapak Ibu sudah keluar. Kemudian versi 2.04 sorry, nggak mau registrasi ya. Error Bapak Ibu. Nah, saya coba close dulu. Nih sudah keluar tempat registrasinya. Ini pertama kali selesai install, ya, belum pernah registrasi. Bagi yang sudah registrasi, tapi masih menggunakan versi bawahnya, maka tinggal langsung diinstal saja. Kalau sudah membuka aplikasi, tutup aplikasi dulu. Langsung diinstal pakai versi 2.04. Ya, 2.04. Tanpa perlu registrasi lagi. Database-nya tetap, kalau misalnya sudah sampai di penatausahaan di bulan sekarang April, saya masih pakai versi yang 2.03, boleh nggak saya menaikkan ke versi 2.04? Sangat diperbolehkan. Dan memang diminta jika ada versi baru, maka sekolah itu diminta mengkonekkan laptopnya ke internet, nanti auto upgrade maupun auto update akan berjalan. Gitu ya. Kalau nanti ternyata belum normal jalannya, maka download kemudian install, jangan update atau upgrade, install. Itu kalau ada error-errornya. Itu berarti kemungkinan pada saat upgrade atau update tidak optimal, maka install lagi aja tanpa menghapus database. Jadi install ulangnya atau menginstal ulang aplikasi RKS versi baru itu tidak menghapus database. Mohon maaf karena
semangat, jadi kehabisan suara, Bapak Ibu. Mungkin saya kurangi. Kode aktivasi, saya akan menggunakan salah satu kode aktivasi di daerah yang tidak terpakai. Saya coba masuk. Coba saya pakai salah satu sekolah. Nah, ini ya Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan di depan, di markas, mau pakai, jika sekolah tidak menanyakan kode aktivasi, maka Bapak Ibu ambilkan di sini. Misalnya saya pakai punyanya SD ya, yang nilainya 88, coba sedikit saja. Saya copy kalau saya sendiri, kalau sekolah silakan sampaikan itu. Ini kita sampaikan, kemudian NPSN, jangan sampai lupa ya. Kemudian nama ini adalah diisi nama bendahara. Nama bendahara. Misalnya bendaharanya saya sendiri misalnya. Misalnya namanya sama dengan saya misalnya. Kemudian emailnya ini Bapak Ibu, email yang aktif. Jadi email yang aktif dan jangan sampai lupa karena ini nanti akan dipakai untuk login, ya, untuk login untuk masuk ke aplikasi Arkas ini atau ke aplikasi RKS atau Arkas. Nah, misalnya ini mana tadi SD, saya pakai SD Gunung Kunir. Nah, misalnya emailnya Gunung Kunir. Kunir ya, Gunung ID. Nah, misalnya saya takut lupa, saya copy, saya simpan. Gunung Kunir. Nah, ini saya simpan. Terus nomor HP, nomor handphone, ini nomor handphone bendahara. Nomor handphone bendahara. Jika bendahara belum punya nomor handphone, nomornya kepala sekolah. Kepala sekolah belum punyanya sekolah. Kalau ketiga-tiganya belum punya, wah, kebangetan itu. Bendahara biasanya nomor handphonenya sampai 2 atau 3. Password, nah ini passwordnya boleh sama dengan email, boleh berbeda. Tapi jangan sampai salah atau lupa password. Karena password ini akan dipakai untuk masuk nanti mengawal email ini, mengawal user ini. Ini boleh sama dengan email aslinya atau berbeda. Yang penting minimal 8 karakter, nggak boleh kurang dari 8. Misalnya saya menulis kesuka saya dong. Kemudian diulangi lagi passwordnya, minimal 8. Kalau sudah, jangan lupa harus terhubung dengan server. Jadi penggunaan aplikasi RKS ini tidak selamanya harus online. Tapi hanya tertentu membutuhkan internet. Kapan? Pertama, itu di saat registrasi. Kemudian kedua, di saat sinkron. Ketiga, di saat pengesahan. Dan keempat, di saat cek status. Hanya itu saja. Hanya 4. Ya. Selain itu, boleh offline. Boleh tanpa menggunakan internet. Saya ulangi, pertama registrasi, kemudian kedua pengesahan, kemudian kedua sinkronisasi, ketiga pengesahan, keempat cek status. Jadi sinkronisasi butuh, pengesahan butuh, cek status butuh, kemudian registrasi. Ada 4. Selain itu berarti boleh offline. Apa saja yang boleh offline? Mengerjakan kertas kerja boleh. Kemudian cetak-cetak report boleh. Ya. Itu di saat menggunakan aplikasi RKS atau menggunakan Arkas. Nah, ini registrasinya harus connect dengan server, buktinya atau tandanya bolanya berwarna hijau. Kalau sudah, klik registrasi dengan membaca
doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Database sekolah ini terindikasi sedang digunakan pada komputer lain, berarti sudah pernah digunakan. Ya. Berarti coba saya riset datanya, biar saya bisa menggunakan. Ya. Kemudian oke, registrasi lagi. Nah. Oke. Tunggu dulu risetnya. Nah. Dan saya ulangi lagi, mohon maaf. Melakukan registrasi. Jadi itu sekalian contoh Bapak Ibu, kalau ada sekolah yang pindah laptop, ya, pindah laptop, kemudian database-nya dipindah ke laptop yang lain, pasti akan muncul seperti itu. Di saat mau login tidak bisa, apalagi ini baru registrasi. Ya. Di saat mau login pun tidak bisa, apalagi mau registrasi. Sudah registrasi mau login aja nggak bisa, apalagi baru mau registrasi. Ya. Jadi harus minta riset ke admin dinas dulu kalau terjadi seperti itu. Nah, yang diriset apa? Yang diriset adalah data yang sudah tersimpan di dinas. Yang akan dipakai yang mana? Yang baru, makanya hati-hati. Berarti data yang lama akan dihapus, akan diganti dengan data yang baru. Biar tidak tumpang tindih. Jadi satu arkas, satu kode aktivasi hanya bisa dipakai satu laptop. Ya. Kalau nanti satu laptop dipakai beberapa, berarti siap-siap dinas pendidikan direpotkan oleh sekolah. Selalu minta riset data sekolah karena gonta-ganti laptop karena satu orang mengerjakan beberapa beberapa sekolah, beberapa menggunakan kode aktivasi yang banyak. Kemudian ini tampilan dashboard Bapak Ibu, di sebelah kanan ini ada 4 jenis belanja menjadi informasi. Di saat nanti kertas kerja sudah diisi, maka prosentasenya akan semakin menurun sesuai dengan presentasi pemanfaatan perencanaan anggaran berdasarkan sumber dana. Di sini ada pos reguler, afirmasi kinerja, posda, lainnya silpa reguler dan silpa afirmasi. Ini semuanya ada informasi, termasuk perbandingan jenis belanja, termasuk anggaran triwulannya dan perbandingan bukunya. Ini setiap sumber dana ini ada. Ya. Setiap sumber dana ini ada. Kemudian ini adalah informasi kepala sekolah, kemudian bendahara, jumlah siswa, kemudian silpa, kemudian tahun anggaran. Ya. Kita masuk ke menu berikutnya. Di saat kita mau masuk ke menu yang berikutnya, Bapak Ibu, tampilan ini tolong selalu dihapus atau selalu di-close. Biar tinggal muncul versi dan nama aplikasi. Di sini kosong. Tinggal nama NPSN sama nama sekolah, tahun. Ya. Kenapa? Di-close. Karena semakin banyak menu yang dibuka, ya, semakin berat kerja laptop maupun aplikasi. Sekali lagi saya tekankan, aplikasi RKS antara menu satu dengan yang lain saling terintegrasi, saling terkomunikasi, saling terhubung. Maka kalau masih terbuka, kerjanya nggak bisa optimal. Maka diwajibkan setiap selesai memakai menu, ya, memakai menu, maka memakai modul atau menu, maka close. Pakai tanda silang kanan bawah. Baru kita lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya, sinkronisasi. Fungsi sinkronisasi ini berarti mengirim dan mengambil. Apa yang dikirim? Data. Apa yang diambil? Referensi. Dari mana? Dari APP ke markas atau referensi markas ke APP. Ini fungsi sinkronisasi. Kemudian sinkronisasi referensi manual ini sementara belum. Kemudian tutup aplikasi. Tutup aplikasi berarti keluar
tapi keluar dari aplikasi Arkas. Tapi kalau hanya keluar, ini berarti keluar dari masuk, tadi login masuk, nanti bisa masuk lagi. Tapi kalau tutup aplikasi berarti keluar secara keseluruhan. Kita lanjut ke penganggaran. Kita lanjut ke penganggaran. Nanti rencananya kita sampai jam 5 Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti tidak sampai jam 5 sudah bisa selesai semua. Kalau belum ya nanti bisa dilanjut. Kita ke penganggaran, ke penanggung jawab. Nah, penanggung jawab ini ada perbedaan dari versi sebelumnya Bapak Ibu, versi 2.2, 3, yang di 204 berbeda. Apa perbedaannya? Bisa men-setting Bapak Ibu. Men-settingnya bagaimana? Jika ada perubahan penanggung jawab, contoh Januari sampai Mei itu yang menjadi kepala sekolah masih Pak Wasita, tapi ternyata Juni nanti sampai Desember ganti, maka ini bisa disetting ya. Januari Mei misalnya kita klik yes ya, maka Januari Mei kita input sendiri penanggung jawabnya, kemudian Juni Desember harus kita input. Contoh ya, kita input NIP-nya, kita tulis kemudian nama bendaharanya kita tulis. Mungkin ini dapodiknya belum diisi mungkin, tapi bisa jadi juga belum, sudah cuman belum terambil. Tapi harusnya ini ngambil dari dapodik Bapak Ibu, secara otomatis sudah terisi. Misalnya ini NIP-nya, daripada saya menulis lagi, mohon izin jangan dimarahi ya. Aduh. Copy paste. Misalnya ini saya huruf besar lah. Kemudian ini nama komite sekolahnya diisi. Misalnya Farhan. Kalau sudah, simpan data. Kepala sekolah berharap atau komite belum diisi, oke. Ini yang Desember. Nah, tadi kan Januari, Juni sudah tersimpan. Ini belum diisi, itu yang Juni, Desember. Kita kopikan dari sini. Kalau ganti, berarti ya diganti. Ya. Kalau ganti, jangan lupa juga diganti. Aduh. Kopi. Nah, misalnya nama bendaharanya ganti, ya silahkan diganti. Atau yang ganti komitenya misalnya, atau misalnya kepala sekolahnya, silahkan. Kemudian namanya ini komite simpan data. Data berhasil disimpan. Ini yang Juni, Mei, Juni, Desember. Nah, sekarang saya coba Desember. Perubahan bulan akan berparuh, oke. Ini tinggal yang ini misalnya, saya simpan. Data berhasil disimpan ya. Ini termasuk untuk mengatasi jika ada pengesahan yang tidak mau disahkan karena penanggung jawab belum diisi. Nah, caranya seperti itu, dibagi dulu 2, setelah diisi semua simpan-simpan, kemudian dipilih akhirnya Desember, kemudian yes, kemudian simpan lagi. Ini mudah-mudahan nanti begitu pengesahan akan berhasil. Setelah itu pengesahan, jangan lupa, ini sudah selesai ya, sudah close, jangan lupa, closing. Nah, sampai muncul aplikasi. Setiap menggunakan Arkas, dimohon seperti itu, biar kerjanya aplikasi dan laptop itu tidak terlalu berat. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu aktivasi kertas kerja. Aktivasi kertas kerja
di sini ada update anggaran, ada sinkron jumlah siswa. Ya. Untuk jumlah siswa, Bapak Ibu boleh melakukan sinkron. Ini akan ambil secara otomatis dari markas. Dari markas. Nah ini dari markas. Ya. Kemudian untuk membuat kertas kerja, ini kita harus aktifasi kertas kerja dulu. Mengaktifasi kertas kerja berdasarkan sumber dana. Di sini ada 6 tadi yang saya sampaikan. Bos reguler, bosda, lainnya, silpa bos reguler, kemudian bos afirmasi dan bos kinerja, serta silpa afkin tahun lalu. Ya, ini. Ya. Nah, untuk afkin kenapa belum muncul? Karena memang mohon maaf, regulasinya belum sampai saat ini belum selesai, belum ada kebijakan, maka ini kita hidden dulu, kita sembunyikan dulu. Jadi hanya ada 5 yang sudah muncul. Kemungkinan nanti seperti tahun 2019, bagi sekolah yang mendapatkan akan muncul, bagi yang tidak. Tapi posisi saat ini keseluruhan belum muncul untuk aktivasi kertas kerja sumber dana afkin. Saya akan contohkan salah satu, bos reguler. Cara mengaktifkannya bagaimana? Klik buat kertas kerja. Klik. Di sini kita butuh koneksi internet. Oke, kita klik oke. Maka akan ambil jumlah siswa atau unit cost dikalikan jumlah siswa. Saya memberi contoh SD, maka nilai cost-nya 900. Ini tidak bisa diedit lagi. Sudah default dari aplikasi. Tinggal kita klik oke saja, klik oke. Nah, di sini antara pergeseran dan perubahan tidak aktif. Yang aktif hapus. Apa fungsinya? Jika ternyata sebenarnya sumber dana bos reguler tidak ada, mau ditiadakan, maka tinggal dihapus. Kalau mau aktivasi, aktivasi lagi. Ini cara untuk aktivasi kertas kerja seperti itu. Kemudian jumlah bos reguler berarti 900 kali jumlah siswa. Ini sudah diaktifkan. Kemudian pergeseran ini kapan akan aktif? Pergeseran ini akan aktif setelah kertas kerja ini disetujui pengesahannya oleh dinas. Itu akan aktif pergeseran ini. Nah, kalau belum disetujui berarti belum aktif. Kemudian pergeseran ini berapa kali akan aktif? Setiap sehabis disetujui pergeseran oleh dinas akan aktif. Jadi setiap pengesahan disetujui, cek status, sudah disetujui, aktif. Nanti kalau pergeseran lagi, habis pergeseran sebelum disetujui ini tidak aktif. Itu. Kemudian perubahan. Kapan ini perubahan aktif? Perubahan aktif setelah kertas kerja disetujui dan ditambah ya. Bukan hanya setelah disahkan kertas kerjanya, tapi ditambah laporannya sampai bulan Agustus. Jadi laporan bos reguler itu sampai bulan Agustus baru sekolah bisa melakukan perubahan. Kenapa baru bisa melakukan perubahan? Karena mengikuti perubahan APBD itu bulan September, ya. Kemudian pas di sekolah itu habis PPDB dan sudah terintegrasi dengan Dapodik. Jadi PPDB selesai, terintegrasi dengan Dapodik, diupdate oleh sekolah, Agustus itu insya Allah Dapodik selesai. Sehingga markas bisa mengambil data Dapodik. Itu makanya harus di sekitaran bulan Agustus baru bisa melakukan perubahan. Perbedaan perubahan dengan pergeseran apa? Sudah saya sampaikan di depan. Pergeseran itu hanya bisa dalam satu jenis belanja, tapi tetap bisa antar kegiatan. Kalau perubahan bebas, bisa antar jenis, bisa antar kegiatan. Ya. Itu kalau perubahan. Tapi kalau perubahan setahun hanya sekali, kalau pergeseran tak terbatas, tergantung kabupaten kota mengendaki berapa kali pergeseran. Untuk mengaturnya dari mana? Dari markas lewat pengaturan tadi. Ada.
Pergeseran mau berapa kali dibatasi. Kalau perubahan, khusus bos reguler hanya sekali. Kalau bosda dan lainnya bisa berulang kali. Bisa diatur dari markas. Ini untuk aktivasi kertas kerja. Untuk yang lain, silpa bos reguler ini ambil dari markas, jangan lupa. Kalau di markasnya sudah disetting maka terisi, kalau belum maka nol, dan ini tidak bisa diedit. Nah, tidak bisa diedit. Ya, saya cancel kalau tidak jadi. Kemudian lanjut ke kertas kerja. Jangan lupa kalau mau lanjut ke menu yang lain, yang sudah terbuka di closing, di close sampai keluar seperti ini. Setelah aktivasi kertas kerja, tidak ke penatausahaan, tapi ke kertas kerja dulu. Jadi menu penatausahaan ini mulai dari sini ke kanan, kemudian kertas kerja. Kemudian sumber dana. Nah, ini kenapa yang keluar hanya bos reguler? Karena yang kita aktivasi hanya bos reguler. Kenapa belum ada tulisan? Belum ada sel, karena memang kita belum merencanakan. Di bawah ada total anggaran bos reguler. Ada belum dianggarkan? Dianggarkan berapa? Kalau kita sudah merencanakan, nanti akan muncul dianggarkan. Berada di triwulan berapa kita merencanakan, akan muncul di sini. Triwulan 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa. Saya tegaskan kembali, di versi di tahun 2020, triwulan 1, 2, 3, 4 tidak ada validasi pembatasan. Bebas, sekolah mau merencanakan triwulan 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, bebas, tidak ada batasan. Semua anggaran yang kita aktivasi harus kita rencanakan sampai nol. Kalau belum sampai nol, belum bisa pengesahan, belum bisa mengirimkan atau permintaan pengiriman pengesahan ke manajemen bos kabupaten kota. Maka harus kita rencanakan. Bagaimana caranya? Cara merencanakan kertas kerja yaitu dengan cara bisa tambah baru. Itu jika pertama kali. Jika pertama kali pakai tool ya tambah baru. Tapi kalau sudah ada rincian akan menambah ya, menambah rincian maka cukup sisip. Kalau ada yang salah mau mengedit maka ubah data. Kalau ada yang salah entrian mau menghapus ya hapus. Kemudian cari jika sudah banyak inputan mau mencari bisa searching lewat tool cari. Kemudian urutkan ke atas dan urutkan ke bawah. Artinya mulai dari standar yang paling atas ke bawah atau urutkan dari paling besar ke kecil. Ini kita mulai tambah baru. Tambah baru di sini bisa enter untuk mencari kegiatan, bisa enter setelah kursor berada di sini, atau pakai nih searching lensa, klik. Nah, kemudian ada alat bantu untuk mencari, untuk searching, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu melihat kode program subprogram, yang dilihat untuk kegiatan itu cukup kolom kegiatan. Misalnya sekolah mau merencanakan kegiatan tryout, maka tinggal ditulis tri, maka tryout sudah keluar. Jika Bapak Ibu mau menganggarkan kegiatan ulangan tengah semester, tinggal ditulis ulangan, maka muncul semua. Jika Bapak Ibu mau menganggarkan honorarium GTT PTT, maka tinggal tulis GTT. Oh, honor. Nah, honor guru. Ini contohnya. Jadi untuk searchingnya cukup menggunakan kata kunci. Ya, kata kunci. Misalnya saya mau membayar honor guru. Nah, ya, honor guru. Membayar honor guru. Secara otomatis setelah kita pilih kegiatannya, standar maupun komponennya akan ikut. Dilanjut, kalau sudah memilih kegiatan, lanjut rekening. Rekening ini menentukannya bagaimana? Menentukannya berdasarkan pengeluarannya. Untuk membayar honor guru, pengeluarannya itu berarti apa? Apakah hanya honor atau ada yang lain? Kalau kegiatannya pembayaran honor guru berarti ya hanya pengeluarannya hanya honor. Hanya honor. Maka kode rekeningnya kita pilih. Honor itu masuk berapa? Masuk rekening apa?
Bapak Ibu bisa memilih kalau di defaultnya aplikasi itu masuknya di 521 itu honorarium tenaga kontrak. Karena ini guru itu memang yang mendapatkan mendapatkan NUPTK yang sudah mempunyai NUPTK ya dan terdaftar di Dapodik. Kita pilih. Nah, di sini untuk belanja pegawai sudah ada by name-nya untuk honor. Jadi guru-guru yang sudah terdaftar di Dapodik ya, kemudian sudah mempunyai NUPTK ya, itu akan muncul di sini. Bahkan kalau waktu pandemi kemarin itu yang belum punya NUPTK bisa muncul. Yang penting sudah masuk di Dapodik. Maka kita pilih. Kemudian setelah dipilih, ini namanya rincian objek dari kegiatan dari kode rekening sebenarnya. Ya. Dari kode rekening atas pembiayaan terhadap pengeluaran kegiatan pembayaran honor guru. Itu berada di sini. Nah, ini mau dibayarkan bulan apa? Mau dilaksanakan bulan apa? Triwulan 1 berarti kita checklist. Triwulan 2 iya enggak? Iyalah, honor. Setiap triwulan kita honori. Bahkan kalau ada ya gaji ke-14, gaji ke-13. Tapi karena tidak ada regulasinya ya sudah 12 bulan aja. Berarti 3 bulan kali 4 triwulan berarti 12. Berapa orang? 1 Emilia, 1. Satuannya orang. Kali volume bulan berapa? 3 bulan. Berarti triwulan 1 orang kali 3 bulan. Per bulannya berapa? Harga satuannya ditulis di sini. Misalnya 1.570.000. Nah, kemudian triwulan 2. Triwulan 2 misalnya 1, 3 bulan. Triwulan 3, 1 orang, 3 bulan. 1 orang, 3 bulan. Kemudian harga satuannya. Ya, misalnya harga satuan, mohon harga satuan dibikin sama Bapak Ibu. Karena kalau berbeda nanti di saat sisa triwulan 1 belum terpakai, masuk triwulan 2 biasanya tidak tergabung. Maka harus sama. Harga satuannya wajib sama. Kalau volumenya boleh beda, ya. Untuk satuannya wajib sama karena 1 diganti, ganti semua. Ikut ganti. Tapi untuk volume bebas. Sekali lagi untuk volume bebas. Volume di bawah, volume total ini sudah perkalian. Volume 1 dengan volume berikutnya sampai triwulan 4 ini akan dikalikan. Ketemu total, tidak perlu menghitung, tinggal satuannya saja. Orang, karena di sini OB berarti orang bulan. Atau kalau disingkat boleh OB, bukan office boy, tapi orang bulan. Kalau sudah, oke. Nah, di sini ada validasi Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan bahwa aplikasi RKS banyak validasinya. Banyak validasinya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menemukan validasi-validasi, mohon nggak masalah karena itu memang dilakukan. Artinya ini total anggaran itu hanya 79. Penggunaan anggaran total lebih besar dari sisa anggaran. 79 triwulan 1, coba triwulan 1 berapa? Triwulan 1, waduh nggak ada ya. Sorry, ini 1 juta melebihi karena kita punya 79.200, ini 18 miliar. Sorry, ini terlalu banyak. 70 zero. Nih, sorry. Jadi kalau melebihi uang yang kita miliki, maka di saat disimpan itu tidak mau tersimpan. Kita coba klik OK lagi. Nah, sekarang yang sudah kita anggarkan masuk dianggarkan, yang belum akan berkurang sesuai dengan yang sudah dianggarkan.
Masuk di mana? Setiap triwulannya dianggarkan, maka anggaran triwulan akan bertambah. Misalnya lagi, ini mau menambahkan rincian honor tenaga kontrak, tidak perlu tambah baru. Karena kalau tambah baru harus memilih kegiatan, tapi cukup klik, ya, klik RO-nya, kemudian sisip, maka tinggal memilih uraiannya. Tadi Emilia, sekarang Evi, Evi Yunita. 1, 2, 3, 4. Kita checklist, kita tulis satu orang, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Nah, di sini ditulis orang, secara otomatis semua sudah tertulis, ya. Kemudian di sini bulan, semua sudah tertulis. Harga satuannya misalnya di sini 1.700.000. Kok beda? Ah, mungkin ini lebih lama. Mungkin. Artinya perencanaan ini bebas sekolah karena memang MBS, manajemen berbasis sekolah. Cuman untuk harga satuan tidak boleh melebihi harga standar harga di daerah masing-masing. Jadi harus berdasarkan standarisasi harga itu maksimal. Maksimal itu mengacu SHBJ, standarisasi harga barang jasa yang ada di daerah masing-masing. Standar harga itu sudah termasuk sudah termasuk pajak atau belum? Kalau belum ya berarti harga satuan ini mohon pastikan sudah termasuk atribusi. Atribusi itu ya pajaknya, ya ongkos kirimnya, kemudian keuntungan penyedia jika nanti pakai SIP lah. Jadi harga satuan ini tolong, ini sudah termasuk atribusi. Harga sekian itu sudah sampai di sekolah. Sudah sampai di sekolah. Bapak Ibu belanja sudah sampai di sekolah. Ini harga satuan mohon sampai di sana. Tapi karena ini menganggarkan tenaga kontrak, maka harga satuan ini hanya diberikan kepada si tenaga kontrak. Nah, harga satuan ini sudah termasuk pajak jika nanti kena pajak. Kemudian harga satuan berikutnya wajib sama. Kemudian satuan total itu jangan lupa dikasih orang, bulan, atau disingkat OB. Kemudian ini jumlah totalnya, kemudian klik OK. Ini sudah jadi. Uangnya tinggal 39.960. Kemudian kita input lagi bagaimana caranya. Bisa tambah baru, bisa sisip. Kalau beda kegiatan maupun rekening, terima kasih Mas Agus. Kita pilih kegiatannya lagi. Misalnya ulangan. Kita tengah semester atau ulangan harian yang banyak. Ulangan harian. Ulangan harian itu yang dibutuhkan apa? Misalnya HVS. HVS itu masuk rekening apa? Untuk mencari rekeningnya, Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung mencari rekening. Tapi caranya HVS itu belanjanya ke toko apa? Kalau HVS itu belanjanya ke toko kelontong, ya di sini tinggal di enter tulis kelontong. Oh, berarti bukan ke kelontong HVS itu, ke toko ATK. ATK itu singkatan atau bukan? ATK. Kok nggak ada? Oh, mungkin singkatan. Tulis. Alat tulis. Berarti rekeningnya untuk HVS itu alat tulis kantor. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya kegiatan ulangan harian itu membutuhkan ember, maka ya silahkan dianggarkan ember. Tapi relevan nggak kalau ulangan harian kok butuh ember? Ember biasanya belinya kemana? Belinya ke bahan bangunan, rekeningnya cari bahan bangunan. Dengan nulis bangunan, akan muncul bahan bangunan. Itu kalau mau menganggarkan semen, pasir, dan lain-lain. Tapi sekali lagi, menganggarkan ini harus sesuai dengan kegiatan yang kita pilih, ya. Karena ini ulangan harian, yang kita butuhkan paling penggandaan ATK, gitu ya. Kemudian mungkin apalagi ya yang lain. Ulangan harian tidak ada makan, tidak ada minum.
sesuai dengan kebutuhan sekolah. Misalnya ATK. ATK mau menganggarkan apa? Tadi kertas, nah, tulis kertas. Semua kertas muncul Bapak Ibu. Kalau ternyata masih kurang, sekali lagi, penambahan referensi barang ini, itu bisanya lewat markas. Termasuk kode rekening. Jika ada yang kurang, penambahannya lewat markas. Kalau kegiatan ini yang menambahkan atau mengurangi Kemdikbud, dalam hal ini saya Dijen Dikdasmen, PAUD Dikdasmen. Nah ini, kertas apa yang akan dianggarkan? Misalnya HVS. Maka HVS semua yang sudah terinput di markas menjadi referensi muncul. Kita pilih, ya. Kemudian ulangan harian ini dilaksanakan di bulan apa? Kalau ternyata setiap minggu itu ada ulangan, setiap bulan itu berarti minimal 4 kali 1 tahun, maka semua triwulan kita checklist. Beda dengan semester tengah semester, berarti hanya triwulan 1 dan triwulan 3 misalnya, atau triwulan 2 dan triwulan 4 misalnya. Berarti triwulan 1 nggak usah di checklist, tapi karena ini ulangan harian setiap triwulan, maka saya checklist semua. Volume, berarti butuh kertas HVS-nya itu berapa rim? Misalnya 2 rim dalam 1 kali ulangan. Setiap ulangan ini 2 rim. 1 minggu, misalnya 2 kali dalam seminggu. Kemudian, berarti ini nggak usah apa 1 ulangan ini karena satu nggak terhitung karena hanya 1 seminggu. Kemudian satu minggunya 2 kali 4 berarti ini 8 minggu kali 12. 2 kali 4 kali 12 bulan. Nah, berarti volume satuan ini dipakai untuk mengalihkan, iya, untuk alat bantu. Artinya 192 ini asalnya dari mana? 2 rim, setiap minggunya itu 2 kali, kemudian kali 4 minggu dalam sebulan, kemudian kali 12 bulan. Jadi nanti siapapun yang membaca RKS, kalau dibuat rinci itu paham. Contohnya misalnya, kegiatan ulangan harian ini yang akan melaksanakan panitia A, maka tinggal RAPBS ini diberikan. RKS ini dia diberikan kepada panitia. Nanti sudah akan bisa membaca. Kemudian harga satuannya berapa? Misalnya HVS itu 50.000 sudah termasuk pajak dan lain-lain. Nah, berarti tinggal ini di copy, dipaste di bawah. Kemudian ini 2, ini 2, ini 4, ini 12. Wah, sorry. Karena ini 1 triwulan berarti bukan 12 tapi 3 bulan. Sorry, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Sorry. Ada ralat. Nah, ini caranya seperti itu. Karena ini triwulanan maka menghitungnya berarti 3 bulan. Nah, kemudian kalau sudah ya 192 itu berarti kumulatif dari penjumlahan ini, perkalian ini. Kalau sudah ini 9.600.000, klik OK. Nah, inputan itu Bapak Ibu tidak harus dari standar yang paling kecil atau yang paling besar, bebas. Nanti akan diurutkan sendiri oleh aplikasi. Tadi kita input program 7. Ternyata sehabis itu baru 1, maka otomatis akan di atas. Nah, ini kalau mau menginputkan lagi, di bawahnya kertas HVS mau diinput misalnya kuarto, maka tinggal diklik sisip. Di sini tinggal pilih kuarto. Nah, mohon maaf, kertas misalnya. Kertas A4. Nah,
Kemudian triwulan 1, 2, 3, 4, misalnya saya kasih semua, nilainya 48. Kemudian di sini 2 rim, 2 per minggunya, kemudian 4 minggu kali 3 bulan. Kemudian kopi. 2, 2, 4, 3. Ini contoh aja, Bapak Ibu. Contoh untuk membuat perhitungan. 4, 3, 2, 2, 4, 3. Rim. Oke. Sampai habis ini. Sampai habis. Nah, sekarang untuk menghabiskan, karena biar cepat, tinggal 45 menit lagi, Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk mempercepat, maka saya anggarkan 23 itu untuk beli komputer. Komputer tidak ada batasan, Bapak Ibu. Ya, tidak ada batasan, maka komputer. Model komputer, di sini tinggal milih komputer lagi, maka Bapak Ibu tinggal pilih personal komputer, saya taruh triwulan 1 unit, 2 unit ya, misalnya 2 unit, kemudian saya bagi. Berarti kalau 23.448 dibagi 2 itu ketemu 11.724 123. Nah, kemudian di sini saya kasih unit. Oke. Nah, sudah 0 ya. Sudah 0. Kalau sudah 0 seperti ini, Bapak Ibu boleh pengesahan. Nah, maka saya lakukan pengesahan. 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 Pengesahan untuk apa? Untuk mendapatkan approve dari dinas. Pilih sumber dana. Sumber dana ini yang muncul yang sudah dibikin kertas kerjanya. Kemudian jangan lupa, karena ini pengesahan, pengiriman, ya, sinkronisasi pengesahan atau pengiriman pengesahan, maka butuh koneksi internet. Jangan lupa. Kemudian klik sinkron. Kita tunggu. Sinkronisasi semoga lancar. Kita tunggu. Nah, ini berarti setengah berhasil. Pastikan semua anggaran tidak sisa, sudah 0, kemudian sudah tercetak. Nah, ini sudah tercetak. Kemudian disampaikan ke kepala sekolah, kemudian bendara jangan lupa juga yang bikin, bukan orang lain yang bikin, kemudian komite, biar tahu. Kalau sudah setuju, kemudian kirim. Nah, tinggal menunggu. Sing data berhasil. Kalau sudah, maka pengesahan sudah tidak aktif karena tidak ada kertas kerja yang belum disahkan. Yang kertas kerja tadi yang diaktifasi hanya 1. Sudah dibikin, sudah 0, sudah disahkan. Maka ini nonaktif. Kalau ada sumber dana yang belum disahkan, maka masih aktif. Dan cek status sekarang gantian aktif. Karena nanti untuk mengambil data. Kalau sudah seperti ini, sekolah menghubungi dinas, jangan lupa. Sekolah diminta menghubungi dinas. Memberitahu admin dinas untuk melakukan cek pengajuan kertas kerja. Maka dinas membuka pengesahan. Ya, membuka markas ini 46. Kemudian masuk ke pengesahan. Kita cek SD mana tadi? SD Gunung Kunir 2 Semanung. SD Gunung Kunir 2 Semanung.
SD Gunung Kunir 2 Semarang. Ah, ini. Nih, 79.200 kita cek 72 sorry 79.200. Oke, saya close dulu biar tidak mengganggu. Kita cek, lihat detail Gunung Kunir 2 kayak apa. Nah, ini misalnya, oh ini untuk ulangan harian menggunakan ATK udah bener, karena komputer anggarannya tidak melebihi standar harga. Kemudian guru honor guru sudah nggak melebihi misalnya ya. Kemudian setuju, tapi kalau masih ada yang salah tolak. Misalnya tolaknya kenapa? Misalnya satuan harga honor guru melebihi SH standar harga daerah. Mohon sesuaikan dengan SHBJ misalnya standar harga daerah. Misalnya, klik OK. Hilang SD mana tadi Gunung Kunir 2 Semanu hilang dari pengesahan. Dari menu pengesahan hilang. Segera kasih tahu sekolah sudah kita eksekusi, tolong cek status. Maka sekolah lanjut cek status. Sekali lagi wajib connect internet Bapak Ibu. Ini belum connect. Nah, sudah connect sekarang. Nah, bos pusat ditolak. Ditolaknya kenapa? Kita cek. Kemana ceknya? Ini sekarang cek status sudah hilang Bapak Ibu karena sudah disetujui semua. Ada satu sumber dana yang disahkan, ada satu sumber dana yang ditolak oleh dinas. Maka dua-duanya tidak aktif semua. Kita cek kertas kerja, pilih bos reguler. Nah, ini kalau ditolak ada informasi di sini. Ini harus kita buka. Di sini apa catatannya? Ini satuan harga honor guru ya, sesuai dengan catatan yang dilakukan oleh admin dinas. Kalau sudah, koreksi kertas kerja disimpan, ya, save, ya, close, ya, kemudian masuk kertas kerja lagi, kemudian masuk bos, perbaiki mana yang belum disetujui tadi, ya, perbaiki. Misalnya ini diperbaiki sudah ya, sudah perbaiki, pengesahan lagi. Nih sekarang muncul pengesahan ya. Kemudian bos reguler sudah connect sinkron. Misalnya sudah disahkan, sudah diperbaiki ini misalnya. Biar cepet aja, Pak. Nah, sudah kirim lagi. Sudah berhasil, nah, sync data berhasil. Kemudian hubungi dinas, suruh reload kalau memang belum keluar, sudah, nah, diklik ini anak panah ke bawah, di scroll ke bawah, lihat detail. Kalau sudah setuju, nah, misalnya dicek sudah benar, setuju ya, sudah hilang ya. Kemudian sekolah Bapak Ibu kabar kasih tahu untuk lakukan cek status, maka sekolah melakukan cek status, bos pusat disetujui. Berarti Bapak Ibu bisa lanjut ke penatausahaan atau bisa print. Nah, ini sudah tadi kertas kerjanya bisa di print lewat sini. Ini kertas kerja. Ya. Mohon maaf tadi belum diberi contoh. Ini sudah ada nama. Tadi ada yang tanya untuk kepala sekolah dan bendahara belum terisi. Secara aplikasi sebenarnya tidak ada masalah harusnya. Jadi tetap sudah keluar. Kemudian rinciannya triwulan ini sudah ada. Ya, ini triwulanannya. Juga sudah muncul. Ini tanggalnya sudah tanggal sekarang. Kemudian untuk tahap ini sudah muncul. Ya, untuk tahapan bos reguler untuk tahapan sudah muncul tahap 1, 2, 3. Jadi report itu nggak masalah mau dibikin apa. Ini yang 22, 221. Ya.
Jadi yang dibutuhkan oleh teman yang dari mana tadi, antara barang habis pakai sama modal per sekolah, ini bisa minta dari sekolah. Kalau mau membutuhkan belanja pegawainya sekolah itu berapa, barang jasanya berapa, modalnya berapa, itu bisa minta ke sekolah sementara sebelum di markas kita tambah. Ya. Kemudian kalau ini kertas kerja belum disahkan, ini yang sudah disahkan, caranya sama. Nih, sama seperti kertas kerja tadi. Cuman ini RKS, kalau yang ini kertas kerja, lembar kertas kerja. Nek dinas itu namanya RKA, ini kalau di dinas namanya DPA, kalau di sekolah RKS. Itu untuk penganggaran Bapak Ibu. Kita masuk ke penatausahaan. Penatausahaan sama dengan aktivasi BKU. Sama dengan penganggaran, kita harus aktivasi BKU dulu. Kalau di penganggaran tadi aktivasi kertas kerja, kalau di penatausahaan aktivasi BKU. Kemudian pilih bos. Kemudian untuk BKU ini ada istilah buka tutup. Untuk memulai input BKU itu dengan cara buka. Kemudian untuk mengakhiri penulisan atau input BKU dengan cara tutup. Cara membuka gimana, cara menutup gimana? Cara membuka hanya diklik sekali. Klik. Apakah Anda yakin bulan Januari akan diaktifkan? Yakin dengan cara yes. Kalau mau menghapus BKU, klik hapus. Ini. Berarti semua inputan akan hilang. Kalau Januari tidak ada pembukuan, maka diklik sekali itu sudah menutup. Nah, Januari itu ada uang yang masuk ke sekolah atau belum? Misalnya belum. Kemudian perencanaan sudah ada belum? Sudah. Kalau perencanaan sudah, tapi uang belum ada. Lah, kalau adanya itu silpa, berarti jangan BKU reguler, bukannya adalah BKU silpa. Di sini, ini cara ya. Nih, BKU silpa diaktifasi dulu. Ini BKU silpa diaktifasi dulu. Tapi saya tidak menganggarkan silpa. Jadi kalau ke BKU silpa maka sumber dana silpa harus ada dulu. Jadi ini dipisahkan antara BKU bos reguler dengan silpa. Nah nanti kalau bosda gimana? Bosda ya sama, pakai buku kas umum. Nah, kalau ternyata Januari belum ada pembukuan untuk bos reguler, maka langsung ditutup. Dengan cara bagaimana? Klik sekali. Apakah Anda akan untuk BKU Januari? Oke. Adakah bunga bank sama pajak? Kalau ada ditulis di sini. Kalau tidak ada, lanjut oke. Lanjut oke. Ya, lanjut oke. Nih, kalau sudah, berarti laporan Januari sudah jadi. Bagaimana cara melihatnya? Klik BKU, bos reguler, bulan Januari, oke. Ini report Januari, BKU-nya sudah jadi. Kosong. Bendahara sama kepala sekolah sudah ada, tinggal tanda tangan. Laporan Januari sudah jadi. Kemudian, untuk pembantu kas sudah jadi. Tinggal tanda tangan. Kemudian bank sudah jadi. Januari oke. Sudah jadi, tinggal tanda tangan. Dan seterusnya. Kemudian untuk Februari ini belum aktif. Kenapa belum aktif? Siapa tahu kita lupa. Kalau aktif itu tanda checklistnya itu lebih kentara, timbul. Ini belum timbul, maka klik sekali. Apakah Anda yakin bulan Februari akan diaktifkan? Yakin. Nah, ini sudah timbul berarti aktif. Februari sudah mendapatkan transfer atau belum? Belum misalnya. Berarti langsung kita tutup. Oke. Ada bunga pajak enggak? Belum ada uang, belum ada bunga sama pajak. Kita oke. Nah, kemudian Maret kita aktivasi. Ya, Maret sudah dapat uang belum? Sudah misalnya. Maka kita catat, jika Maret itu sudah mendapatkan transfer dari pusat, cara mencatatnya bagaimana? Ke BKU. Cara mencatatnya ini di pendapatan, penerimaan transfer.
Ya. Tahap 1 berapa? 23.7.600. Ya. Kalau mau diedit boleh diedit. Kalau mau tidak ya sudah. Tanggal berapa mendapatkan? Ini. Misalnya di bulan 3 tanggalnya tanggal 3 misalnya. Kalau sudah, oke. Begitu klik oke, SPTMH-nya secara otomatis akan muncul. Tinggal memberi nomor sama tanggal. Untuk sekolahnya, untuk anggarannya, tinggal berapa yang belum, itu sudah ada. Mohon maaf ini triwulan harusnya tahap 1 gitu. Nanti bisa ditipek aja, dicoret 2, coret 2 terus ditulis di atasnya. Jangan ditipek, mohon maaf. Dicoret 2, kemudian langsung ditulis di atasnya. Kemudian tanda tangan kepala sekolah. Kalau ternyata belum di print, mau ngeprint lagi lewat sini, cetak. Nah, masih bisa. Ya. Nah kalau sudah punya uang masuk, kita lanjut ke BKU. Pilih sumber dana, kita sudah mencatat di BKU bulan Maret, uang masuk 23.760. Di mana uang ini? Di bank. Di bank. Tercatat 23.760. Itu di bank posisinya. Ya. Yang tunai belum ada, mau tunai atau non tunai. Mau tunai atau non tunai tergantung kabupaten kota Bapak Ibu. Kalau sudah non tunai berarti tanpa ambil uang dari bank langsung transfer. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur tarik bank, padahal kita belanjanya pakai SIP lah, boleh enggak? Ya enggak masalah. Berarti nanti tinggal ditransfer lagi ke penyedia SIP lah yang dibelanjai. Itu ya. Kalau mau tunai berarti ambil bank dulu. Berapa yang mau diambil? Misalnya misalnya 10 juta. Klik OK. Di tanggal berapa ngambil? Ini sudah dikasih batasan Bapak Ibu. Karena uang masuk tanggal 3, maka di sini sudah muncul defaultnya tanggal 3, jangan kemudian keliru tanggal 2, ya tanggal 4 loh, ambil 10 juta. Hati-hati dalam mengambil uang karena mengembalikan menjadikan tidak balance. Ya, nah ini ada pengeluaran, ada pemasukan, jadi sudah balance. Uangnya tetap masih 23.760, yang 10 ditunai, ya, yang 13 di bank, jumlah total tetap sekian. SPC tunai karena uangnya ditarik. Kalau uangnya tidak ditarik berarti non tunai. Ya. Oke. Apa uang tunai 10 juta? Kita misalnya ATK. ATK di kegiatan apa? Ulangan harian. Yang di ulangan harian itu ATK apa saja? Ini sudah muncul. Mudah muncul di sini. Sekolah tidak bisa input rincian sendiri. Artinya penatausahaan itu hanya bisa sesuai dengan yang direncanakan. Yang belum direncanakan tidak bisa di-SPJ-kan. Ya. Kemudian ini di toko apa? Ditulis. Misalnya toko syariah misalnya. Ini nulisnya hanya sekali Bapak Ibu. Setelah belanja yang kedua, ya, nanti tidak perlu input karena sudah langsung begitu pilih tokonya nanti akan muncul semua. Jalan Ayani misalnya. Kemudian nomor nota 01. Tanggal notanya artinya ini posisi membayarnya itu tanggal berapa? Misalnya tanggal 5. Tanggal 5 membayarnya, ya. Kemudian ini tinggal checklist Bapak Ibu. Yang akan Bapak Ibu SPJ-kan di checklist. Nah, untuk volume ya sama harga satuan ini bisa diedit. Editnya kemana? Editnya itu ke bawahnya. Kalau ke atasnya nggak bisa. Misalnya direncanakan 48, mau di SPJ-kan 22, bisa enter. Ya, jumlahnya sekian. Kemudian harga satuannya ternyata tidak 50, tapi 49.500. Bisa. Tapi kalau diganti 51 atau 51 rupiah, enggak bisa. Maksimal
50 sesuai yang kita rencanakan. Ya. Kemudian yang bawah misalnya kita edit jadi 20 bisa. Kemudian oke. Nah, 2 juta lebih berarti sudah kena pajak ya. Kalau ternyata perhitungan pajaknya itu mau dihilangkan, bisa menggunakan pajak ini dihapus. Tapi dengan catatan berarti nanti yang meng-SPJ-kan pajak itu adalah pihak ketiga, Bapak Ibu hanya ambil atau minta faktur pajaknya. Bahwa itu sudah dibayar oleh pihak ketiga. Ya. Tapi kalau misalnya yang membayar Bapak Ibu, maka ditulis di sini. Nah, PPh 22 abaikan karena memang sudah tidak kena, tapi ini masih muncul, mohon maaf. Abaikan karena ini nanti tidak tercatat. Kita klik OK. Nah, hanya PPh-nya saja yang tercatat, PPh-nya tidak tercatat. Ya. Sekali lagi, untuk PPh, jika memang kena, tidak tercatat, walaupun di sini masih kelihatan. Nah, berikutnya, kalau mau SPJ lagi, misalnya ATK, tapi tanggalnya beda. Di kegiatan yang sama, tapi tanggalnya beda, tokonya juga beda. Toko Amanah misalnya. Tulis, kemudian, mohon maaf, ya, kemudian alamatnya misalnya Jalan Pemuda. Nomor notanya 02. Tanggalnya ini tadi tanggal 4, sekarang ganti tanggal 12. Sudah berbeda, ya. Kita checklist. Klik OK. Ada validasi, ada belanja sebelumnya yang terindikasi mecah nota. Kalau ada seperti ini, berarti ini harus digabungkan. Karena masih dalam satu kegiatan, ulangan harian, 1 bulan, ya, walaupun beda toko nggak boleh. Karena itu pecah nota, nggak boleh sama pemeriksa. Harus jadikan satu. Ya, maka jadikan satu. Oke, secara otomatis PPh-nya akan lebih banyak. Kemudian klik OK. Jangan menghindari pajak, karena bos sudah termasuk pajak di dalamnya. Ini untuk melihat BKU-nya, kita lihat Maret, oke, sudah jadi. Kemudian buku pembantu kasnya Maret, ya, sudah jadi. Nih. Kemudian untuk banknya tinggal 13 sudah jadi. Pajaknya ini Bapak Ibu dipastikan tidak ada PPh. Adanya hanya PPN. Ya, kelihatan ya, tanda tangan. Kemudian laporan penggunaan semester 1 K7 sudah jadi. 4704. Ya, sudah jadi. Sesuai dengan yang dilaporkan. Ini untuk pembuatan BKU Bapak Ibu. Kemudian misalnya sampai di, ini saya close ya, misalnya sampai di Maret saya tutup, ya. Kemudian di saat menutup BKU, apakah harus connect internet? Tidak harus. Apakah boleh connect internet? Lebih baik, karena begitu menutup secara otomatis mengirimkan ke markas. Jadi BKU Bapak Ibu langsung terkirim ke markas. Nah, kalau ternyata ada daerah yang memang tidak ada sinyal, tapi mau mengerjakan, boleh enggak tanpa connect internet? Boleh. Penatausahaan tanpa koneksi internet boleh. Nanti mengirimkan BKU-nya, pencatatan BKU-nya lewat sinkron. Ini berarti mencari lokasi yang ada sinyal, kemudian dilakukan pengiriman data melalui menu sinkron. Ini juga sama, ya. Penatausahaan. Nah, misalnya sampai Maret, kok ada kegiatan yang tidak bisa di-SPJ-kan, mau dirubah. Caranya bagaimana? Caranya berarti close, ya. Close, kita masuk ke penganggaran, masuk ke aktivasi kertas kerja. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Begitu pengesahan sudah disetujui, pergeseran akan muncul. Jika ada
kegiatan yang akan dirubah, belum waktunya perubahan, boleh melalui pergeseran. Boleh direvisi melalui pergeseran. Ini dia klik, ya, diklik sekali, buat pergeseran anggaran, yes. Maka database murni akan ditransfer ke pergeseran. Kalau mau batal ya udah, batal pergeseran ini diklik, nanti batal. Nah, kita lanjut ke kertas kerja. Kalau sudah diaktifasi kertas kerja, ya, bunyinya sini sudah bukan bos reguler, tapi bos revisi ke 1. Nah, nanti kalau pergeserannya itu 100 kali, ya di sini bunyinya bos reguler revisi ke 100. Semakin banyak revisi, semakin tidak bagus perencanaannya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau hanya pergeseran 521, nilai ini tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 522 maupun 523 nilainya wajib kembali seperti ini. Tapi boleh ini dikurangi, dimasukkan ke sini. Sepanjang belum di SPJ-kan. Kalau yang sudah di SPJ-kan tidak boleh, tidak bisa dihapus. Hati-hati. Besok jangan sampai lupa. Ini manusia tempatnya lupa nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak lupa. Yang sudah di SPJ-kan tidak bisa dihapus. Tapi kalau dikurangi sejumlah yang belum di SPJ-kan bisa. Itu hanya saya ngomong apa divalidasi oleh aplikasi, divalidasi oleh aplikasi. Jadi nggak mungkin akan menghapus yang sudah di SPJ-kan. Tapi kalau pakai manual, sangat dimungkinkan yang sudah di SPJ-kan dihapus, diganti. Kalau ini tidak, nggak bisa. Contohnya misalnya tadi AVS ya, kemudian saya ubah, ya, saya kurangi misalnya ini, sudah diblok, berarti ini sudah habis, tidak bisa, saya kurangi karena memang sudah habis saya SPJ-kan. Tinggal triwulan 2 yang bisa. Yang bisa hanya triwulan 2, 3, 4. Saya bisa mengurangi, ya. Volumenya misalnya saya kurangi 1, ya. Kemudian ya misalnya ya, ini 1. Kemudian saya masukkan ke sini, saya masukkan ke HVS misalnya. Bisa. Ya. Itu. Kalau sudah dilakukan pergeseran harus sampai 0 dan kembali, kita close, lakukan pengesahan lagi. Pilih ya, revisi ke 1, sinkron. Jangan lupa, walaupun pergeseran tetap minta pengesahan dari admin dinas. Nah, ini oke, kirim. Sebelum disahkan oleh dinas, walaupun tadi sudah SPJ sampai Maret atau April, Maret ya, ini berhasil. Ini misalnya kita contohkan, saya mau penatausahaan, enggak apa-apa, nggak muncul. Jadi kalau mengajukan pengesahan karena ada pergeseran, nggak bisa melakukan penatausahaan. Karena sumber dananya nggak akan muncul. Kita close. Maka setelah pengesahan jangan lupa komunikasi dengan dinas, minta pengesahan. Ya, minta pengesahan. Nah, kita cek. Tuh, pendidikan ya, kemudian 8 ini 653. Nah, kemudian aduh. Sorry, belum. Nah, ini tadi Gunung Kunir. Nah, ini. Kemudian kita cek, oh sudah benar, kita setujui. Yes. Tinggal tunggu. Nah, kemudian ini cek status. Cek status. Connect dengan internet, mudah-mudahan segera connect. Connect. Berhasil. Bos pusat disetujui. Maka kita lanjut ke penatausahaan lagi, sudah bisa. Nih. Belum ada buku yang diaktifasi. Masuk ke sini. Sampai di sini Bapak Ibu